Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Pendengar renungan melekat dalam Tuhan, hari ini renungan kita akan membahas sedikit mengenai Allah yang berkuasa. Harapan dari pembahasan ini kita semua dapat semakin percaya terhadap janji Tuhan dan semakin berpengalaman bersama Tuhan. Untuk itu, mari kita bangun hidup rohani bersama renungan ini, sehingga pribadi Allah yang berkuasa semakin nyata di seluruh aspek hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu yang indah dan hari ini kami kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini dapat membawa kerohanian kami semakin dewasa dan kuat di dalam Engkau. Sehingga hati dan pikiran kami, bahkan perbuatan kami senantiasa memuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih. Bahkan Tuhan, kami rindu, kami terus senantiasa menjadi berkat bagi keluarga kami, orang-orang sekitar kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Allah berkuasa. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yesaya pasalnya 55 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman-Nya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan buah kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Salah satu sifat atau atribut Allah adalah Maha Kuasa. Allah tidak Maha Kuasa, maka Dia bukan Allah. Karena dalam Alkitab berulang kali mengatakan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ia mengatur segala hal di dalam ciptaan, pemeliharaan, dan penebusan. Dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 6 mengatakan, dan berkata, Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Sungguh Allah berkuasa dan tidak ada pribadi lain yang dapat menghalangi Dia. Dalam Ayub 23 ayat 13 menyatakan, tetapi Ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Istilah Maha Kuasa dalam Alkitab pengertiannya berhubungan erat satu sama lain, di mana Allah dapat melakukan apapun yang dikehendakinya dan tidak ada sesuatu yang terlalu berat atau sulit bagi Allah untuk dilakukan. Dengan pengertian lain, segala sesuatu mungkin bagi Allah dan Allah dapat memenuhi janji-janjinya kepada kita karena Dia dapat melakukan segalanya. Ketika Allah berjanji untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil, umat Allah seharusnya tidak hanya yakin bahwa firman Allah selalu benar, tetapi juga bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu. Kita tidak boleh membatasi pemikiran kita akan Allah berkuasa hanya pada apa yang dikerjakan sebatas yang tertulis di Alkitab. Melainkan sekalipun itu tidak tertulis di Alkitab, tetap Allah berkuasa melakukan. Kekasih Kristus, Allah berkuasa menggenapi janji-janjinya kepada kita, dan itu tidak sama dengan manusia saat menyatakan janjinya pada kita, di mana sebagian besar janji-janji yang pernah dibuatnya banyak kali lupa. Dan akhirnya kita dibuat kecewa sehingga tidak percaya lagi dengan janji-janji yang kita terima. Akhirnya kita menjadi apatis dengan sebuah janji. Kekasih, kita boleh mengalami hal-hal yang mengecewakan tentang janji orang kepada kita, tetapi tidak demikian dengan janji Allah kepada diri kita. Allah bukan manusia yang suka ingkar, bahkan lupa dengan janjinya. Manusia mudah lupa akan janjinya, sekalipun tahu sudah berjanji. Manusia dengan berbagai 1001 alasan seringkali mengingkarinya. Berbeda dengan Allah. Allah tidak pernah lalai atau lupa dengan janjinya. Kalau Allah berjanji, Allah pasti menepatinya. Banyak janji-janji Allah yang disampaikan dalam Alkitab. Semua janji-janji itu untuk anak-anaknya dan Allah pasti menggenapinya.
Sebagai orang yang menerima janji-janji tersebut, kita harus percaya dan beriman bahwa semua akan pasti digenapi dalam hidup kita. Mari teruslah percaya, teruslah beriman, teruslah berdoa, dan teruslah lakukan semua yang Tuhan perintahkan. Dan waktu Tuhan tidak lama lagi untuk Dia menggenapi janji-janjinya, karena Allah berkuasa. Dalam kesesakan, banyak orang berlaku tidak sabar dalam menanti pertolongan dan janji Tuhan. Dengan segala daya, mereka akan melakukan usaha yang semula berdoa biasa-biasa saja meningkat menjadi doa semalam suntuk, dan meningkat lagi disertai dengan berpuasa. Ada yang datang kepada pendeta atau gembala atau pejabat gerejawi untuk minta didoakan. Mereka ragu akan janji Tuhan dan mendesak Tuhan dengan berbagai cara agar segera menjawab doanya. Dimanapun kita berada, Tuhan akan senantiasa melindungi kita dari bahaya. Bahkan Dia akan menjauhkan kita dari segala yang jahat dan selalu membentengi kita dengan kasih setia-Nya. Karena itu, marilah kita bersyukur sebab kita memiliki Allah yang berkuasa dan yang tidak pernah lalai. Biarlah dalam hidup ini kita boleh selalu mengandalkan Tuhan, sebab hanya Dialah yang menjamin kehidupan kita dari hari ini dan selamanya. Bersama Dia hidup kita dalam kemenangan karena Allah berkuasa. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang begitu indah dan bahkan sangat mencerahkan keimanan kami. Bukan hanya itu saja, tetapi sungguh kami diberkati sehingga iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Dan kami dibawa untuk mengenal bahwa Allah adalah pribadi yang berkuasa, yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami harus tetap percaya dan beriman kepada Engkau, karena kami yakin bahwa setiap apa yang dijanjikan pasti Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin kami untuk senantiasa bersyukur dalam menghadapi segala apapun, karena Engkau sedang memproses kami, menjadikan pribadi kami menjadi lebih baik dan lebih baik lewat proses yang sedang Engkau kerjakan pada saat ini. Tuhan, bawa kami untuk semakin mengenal Engkau, karena Engkau adalah pribadi yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.